Ya, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ke-19, 10 ayat Saudara. Haleluya. Judulnya di sini persepakatan untuk membunuh Lazarus. Haleluya. Nah, Saudara, setelah kemarin kita mendengarkan bagaimana Lazarus mengadakan ucapan syukur di rumahnya. Nah, di perikop ini ternyata ya, ini cukup besar dibuat perayaannya, Saudara. Ya, karena apa? Karena Lazarus telah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Dan ini adalah satu kesempatan buat keluarga ini, yaitu Marta, Maria Magdalena, dan juga Lazarus untuk memberitakan kabar baik kepada semua umat yang ada di kampung itu, yang ada di kota Betania, Saudara. Ya, bahkan kepada keluarga-keluarga sanak familinya. Karena apa, Saudara? Karena tadinya mereka tahu bahwa Lazarus ini memang sudah mati. Dan mereka sudah mengadakan ibadah penghiburan dan turut berlangsungkawa. Jadi tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang mengatakan itu palsu, itu trik gitu ya. Tidak ada yang meragukan lagi karena memang sudah terbukti, bahkan sudah dibawa ke kuburan. Alkitab mencatat itu, saudaraku ya, bahkan sudah lebih dari 3 hari. Nah, kemudian ketika Yesus datang ya, lalu Yesus memanggil namanya karena di hadapan Tuhan, saudaraku, orang-orang mengatakan bahwa Lazarus ini memang sudah mati, tetapi di hadapan Tuhan, Yesus itu tidak mati, tetapi tertidur, Saudara. Ya, kalau Saudara mau lebih lengkap lagi, ya silakan ikutin khotbah yang kemarin, Saudara ya. Haleluya. Nah, setelah Yesus dibangkitkan dari kuburnya, dari kematian, Saudara, maka adalah satu kesempatan di mana ini sebenarnya menjadi berkat yang tidak biasa. Ini berkat yang tidak biasa, Saudara, yaitu keajaiban. Ya, sebenarnya semua berkat Tuhan itu adalah keajaiban, Saudara. Tetapi ini jelas-jelas mukjizat orang mati dibangkitkan, yaitu Lazarus. Jadi ini tidak dibiarkan begitu saja. Ini menjadi satu kesempatan bagi keluarga ini sambil mengadakan ucapan syukur dan meminta kembali Yesus datang ke rumahnya dan mengundang handai tolan dan tetangga, sahabat karib, bahkan keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Bahkan mungkin bukan dari Betania saja, tapi dari luar Betania, dari kota-kota lain mereka datang, saudaraku. Ya, lalu mereka mengadakan ibadah, ucapan syukur, dan bisa dikatakan pesta syukuran, saudara. Nah, di sanalah Lazarus bersaksi, ya. Dan dalam acara itu juga ya, kita sudah mendengar kemarin bagaimana saudaranya perempuan, yaitu Maria Magdalena, sebagai tanda ucapan syukurnya kepada Tuhan, dia menyerahkan minyak yang terbaik, yaitu minyak narwastu yang sangat mahal harganya, dan ia mengurapi kaki Yesus, bahkan mengurapi kepalanya dengan rambutnya, saudara. Ya, kita sudah bahas itu kemarin. Tetapi saudaraku, ketika Lazarus berdiri ya, menyaksikan bagaimana mujizat Tuhan terjadi di dalam tubuhnya yang tadinya dia sudah mati, sudah berbau ya, bahkan tubuhnya itu mungkin sudah hitam, saudara. Dan biasanya memang kalau orang mati itu ya, karena darahnya sudah membiru, membeku ya, itu sudah hitam wajahnya, badannya semuanya sudah kaku dan terlihat biru pucat, saudara. Biasanya kalau model-model model-model jenazah atau mayat itu seperti itu, saudara. Tetapi dalam ketidakyakinan, bahkan kemustahilan bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itu sebabnya Lazarus sangat bersuka cita dengan saudara-saudaranya yang perempuan, dan mereka mengadakan ucapan syukur dan mereka beribadah di rumahnya. Ramai, saudaraku. Yesus datang, kemudian Lazarus bersaksi kepada banyak orang. Nah, sudah jelas, saudara, sudah jelas dan sudah pasti bahwa kesaksian Lazarus itu tidak mungkin ditolak oleh orang. Kalau ada pun orang-orang mungkin dari kota lain yang tidak melihat kejadian itu, bahkan belum begitu percaya, tetapi lewat pernyataan dan juga pengakuan dari orang-orang yang mendengarkan kesaksian itu di rumah Lazarus, saudara. Iya benar, dia itu kemarin sudah mati. Iya benar, dan itu pasti sedikit ramai. Ya, telinga dengan telinga, muka sama muka, hadap-hadapan. Apa iya Lazarus ini kemarin mati sudah 4 hari? Enggak mungkin. Lalu sebelahnya lagi bilang, iya kami sudah lihat, dan kami kemarin ada di sini, dan dia ini sudah mati, dan dia ini dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan dia? Itu Tuhan Yesus. Oh haleluya.
Jadi saat Lazarus itu saudaraku bersaksi, maka mata semua orang yang ada di situ, bahkan sampai-sampai orang tidak melihat Yesus karena mungkin ada tembok, saudara langsung bergerak dan berdiri melihat siapakah Yesus itu. Begitu hebatnya dia sehingga orang yang sudah mati 3 hari lebih atau 4 hari saudara bisa dibangkitkan olehnya. Wow, luar biasa sekali saudaraku. Ya, jadi saudaraku, dalam ucapan syukur ini Lazarus meyakinkan kesaksiannya sehingga orang-orang yang tadinya tidak percaya dengan Tuhan Yesus, dialah Allah, dialah Sang Juru Selamat, dialah penyelamat manusia, bahkan di dalam Yesus ada kuasa yang telah diberikan oleh Bapa kepadanya sehingga keajaiban mujizat itu ada di tangannya. Lewat Yesuslah Lazarus dibangkitkan dari kematian. Dan saya percaya saudara, ketika Lazarus bersaksi itu, dia pasti akan menekankan bagi saudara-saudara yang menerima Yesus, jangan pernah takut, sebab kematian itu adalah sesuatu yang tidak menakutkan, sebab bagi Tuhan Yesus ini tidak ada yang mustahil. Jadi lewat ketika Lazarus ini bersaksi saudara, maka dia mengajak orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan efektif saudaraku. Kenapa? Biasanya kalau kita mau memberitakan kebenaran saudara, lalu didampingi, dibarengi dengan kesaksian yang valid saudaraku, yang sah, yang terbukti, maka orang-orang yang mendengarnya tidak akan ada yang menolak saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya kemarin Pastor Daud menekankan bagi saudara-saudara yang pernah mengalami satu tanda keajaiban dari Tuhan Yesus, jangan berdiam diri saudaraku. Jangan sembunyikan wajahmu, tetapi tampilkan, ceritakan kepada bangsa-bangsa, karena keajaiban yang saudara dapat, yang Tuhan Yesus berikan itu tidak bisa ditolak dan disangkal oleh siapapun, karena itu benar-benar real dan nyata saudaraku. Haleluya. Ya. Jadi sudah jelas ketika Lazarus ini bersaksi bagaimana yang tadinya dia sudah mati dan sekarang masih bisa berdiri, masih bisa berbicara di tengah-tengah orang banyak, itu karena kebaikan Tuhan Yesus. Barang siapa yang mau menerima dia, barang siapa yang mau percaya kepada Yesus ini, dialah Allah kami, dialah Tuhan kami, dialah yang membangkitkan saya dari antara orang mati. Maka jikalau saudara percaya kepadanya, jikalau saudara mau menerimanya, maka saudara juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Haleluya. Sudah jelas saudaraku. Maka orang-orang yang datang pada saat itu hancur hatinya. Dan dia pasti akan berharap, ya Tuhan, aku punya masalah. Ya Tuhan, aku punya persoalan. Ya Tuhan, aku punya pergumulan yang tidak bisa saya atasi, tolonglah saya Tuhan. Saya punya Tuhan persoalan berat Tuhan. Saya sudah pergi kemana-mana, saya sudah mencari solusi, tidak ada jalan, tidak ada jawaban. Tuhan, hari ini setelah aku mendengarkan kesaksian daripada Lazarus, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau-lah Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau-lah Allah. Haleluya. Saudara kini berkati oleh Tuhan. Cara yang paling efektif sebenarnya lewat praktek, lewat teladan yang dilakukan Yesus. Dia bukan hanya sekedar saudara mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, tetapi dibarengi dengan tanda-tanda keajaiban saudaraku. Inilah kelebihan daripada umat Kristen saudara. Inilah kelebihan daripada orang-orang yang percaya. Kita tidak hanya cukup dengan menceritakan tentang Injil saudara, tapi Tuhan izinkan keajaiban dan mujizat itu terjadi sampai hari ini. Jadi saudara-saudara yang menyaksikan live ini, percaya dan yakinkan dalam hatimu bahwa keajaiban itu, mujizat itu masih terjadi. Karena apa? Karena Tuhan memang izinkan agar firman Tuhan ini benar-benar akurat dan nyata saudaraku. Firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Praise the Lord, ya. Jadi percuma kita saudaraku seperti yang sekarang kita lihat, seakan-akan kita mencoba memenangkan jiwa dengan menyampaikan Injil, lalu kita berdebat, menyampaikan Injil, kita berdebat, kita ribut, kita bikin kekacauan. Itu bukanlah cara Tuhan saudaraku. Berdebat bukan cara Tuhan. Dengar baik sekali lagi saudaraku. Mungkin saudara-saudara ada yang tahu, sahabat-sahabat saudara, bahkan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta saudara, katakan kepada mereka, haleluya, penginjilan yang paling efektif bukan berdebat. Karena Tuhan Yesus sendiri pun ketika ahli Taurat
Bahkan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki datang ingin menjatuhkan dia. Dia coba tantang Yesus dengan adu pengetahuan, saudaraku, adu ilmu, saudaraku, adu tentang sejarah. Tetapi dasar memang Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yesus sangat mampu menjawab mereka. Tetapi orang-orang Farisi tidak bisa dimenangkan dengan cara itu. Sekalipun orang Farisi, ahli Taurat, kalah dalam soal pengetahuan tentang kerajaan Allah, tentang Allah. Kalah ketika Yesus menjawab mereka, saudaraku. Yesus tidak pernah kedapatan kesalahannya, saudara. Tetapi orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, tidak bisa menerima Yesus begitu saja. Karena mereka memakai akal pikiran mereka. Sekalipun sering terjadi perdebatan, bahkan karena bencinya mereka, karena mereka terasa terusik pengetahuan mereka, bahkan keyakinan mereka, saudaraku. Haleluya. Mereka bukan tambah percaya kepada Tuhan, tapi justru ingin membunuh Yesus. Dengarkan baik-baik, saudaraku. Seperti yang kita lihat zaman sekarang ini di media-media sosial, saudara. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan mencoba untuk memenangkan jiwa. Tetapi dengan cara berdebat, saudaraku, adu argumen, itu bukan cara yang alkitabiah. Tidak caranya Tuhan. Tapi caranya Tuhan adalah alamilah mujizat Tuhan, alamilah kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan. Ketika engkau percaya, ketika kita percaya dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai firman-Nya ini dengan tanda-tanda ajaib, saudaraku. Haleluya. Nah, ketika kita mengalaminya, saudara, maka ceritakanlah kepada bangsa-bangsa, maka sampaikanlah kepada orang-orang lain, dan biarkan saudara mereka mendengarkan, melihat apa yang telah terjadi di dalam hidupmu. Katakan kepada mereka, aku dulu adalah orang yang paling rusak, aku dulu adalah orang yang paling bejat, aku dulu adalah orang yang paling jahat, aku dulu adalah orang yang paling rusak, aku dulu adalah orang yang paling kacau. Keluargaku, rumah tanggaku, pekerjaanku, tidak ada satupun yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tetapi ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami bertobat, ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami diubahkan, hidup kami berubah. Yang tadinya kami sakit, yang tadinya kami miskin, yang tadinya kami kacau berantakan, hidup kami diubah oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara menyaksikan hal itu dan orang lain memang melihat, benar engkaulah dulu bandit itu, benar engkaulah penjahat itu, benar engkaulah yang pernah membunuh orang itu, benarlah engkau yang pernah masuk penjara dan menjadi seorang narapidana, benar engkaulah tahanan yang puluhan tahun itu barusan keluar. Tetapi ketika engkau menerima Yesus dan bertobat, saudaraku, maka semua paradigma mereka yang tadinya buruk itu, ketika melihat buktinya, saudara, berubah. Hidupmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, semuanya dipulihkan sama Tuhan. Cukup dengan, saudaraku, sebuah kesaksian yang saudara ceritakan kepada mereka. Lihat, aku telah berubah. Haleluya. Praise the Lord. Inilah yang diceritakan oleh Lazarus. Kita lihat, saudara, ya. Persepakatan untuk membunuh Lazarus, ayat ke-9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Haleluya. Luar biasa, ya. Jadi bukan hanya sekedar ingin melihat Yesus siapakah yang membangkitkan Lazarus, tapi mereka kepingin melihat bukti, saudaraku. Melihat fakta bahwa benar, ya, tercatat. Bahkan mungkin kalau zaman sekarang ini Lazarus itu sudah keluar sertifikat, ya, istilahnya kematiannya. Ada yang namanya surat kematian, saudaraku. Mungkin sudah keluar kalau istilah zaman sekarang. Tapi tiba-tiba dia hidup, saudaraku. Apa yang terjadi? Surat kematian itu dibatalkan. Dan orang tanda tanya, yang mana sih orangnya yang telah mati tapi sekarang bangkit dan dia bisa hidup lagi? Lalu orang-orang melihat Lazarus, saudaraku. Dan banyak sekali perubahan di dalam dirinya. Bukan hanya dia bangkit dari kematian, saudara, tetapi secara fisikly, ya. Orang yang sudah sempat mengalami kematian, saudara, ketika keajaiban terjadi di dalam tubuhnya, maka banyak hal yang berubah di dalam tubuhnya, ya. Dan ini bukan lagi soal umum, saudaraku, yang istilahnya orang-orang tidak tahu, saudara. Dan biasanya tadi orang yang mati itu mungkin telinganya sedikit agak budek, saudara, ya.
seandainya ini kesaksian yang lain, telinganya agak budak lalu dia meninggal ketika keajaiban itu terjadi, Tuhan bukan hanya membangkitkan dia dari antara orang mati, tetapi persoalan lain seperti telinganya kah, mungkin ada sedikit yang kurang kah di dalam tubuhnya, atau mungkin tadinya dia sakit pinggang. Saudaraku, ketika Tuhan bekerja dengan keajaiban itu, dia tidak akan bekerja setengah-setengah. Dia pasti semua ketika Tuhan melawat tubuh orang ini, maka dari atas kepala sampai ujung kakinya semuanya dikoreksi sama Tuhan. Sampai tidak ada satupun sesuatu yang tidak mendukung di dalam tubuh orang itu, maka itu pun sampai diperbaiki sama Tuhan. Itulah kedahsyatan Tuhan, saudaraku. Dia tidak bekerja tanggung-tanggung ketika dia akan melaksanakan perbuatan yang ajaibnya itu. Semua yang rusak itu diperbaiki sama Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya percaya setiap orang-orang yang bersungguh hati, firman Tuhan berkata bukan hanya dirinya, tetapi semua seisi rumah tangganya itu diselamatkan sama Tuhan, diberkati sama Tuhan, dilindungi sama Tuhan, diperbaiki sama Tuhan. Haleluya. Bukan hanya orang-orangnya saja, tapi sampai ke dalam pekerjaan, usaha, bisnismu pun Tuhan berperkara di sana. Haleluya. Praise the Lord. Ayat yang ke-10, ya. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, karena mereka berpikir, wah ini berbahaya. Kenapa orang-orang imam-imam kepala, kalau di level sekarang ini adalah pemimpin-pemimpin jemaat, saudaraku, ya, imam-imam kepala, gembala-gembala sidang. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus. Kenapa, saudaraku? Karena Lazarus ini membawa yang namanya sejarah baru, saudaraku. Atau lewat Lazarus ini nanti akan banyak orang-orang bertobat dan kembali kepada Yesus. Sementara gembala-gembala ini, imam-imam kepala ini kehilangan jemaahnya, saudaraku. Ya, kehilangan umatnya. Saya nggak tahu ini imam-imam kepala ini agama apa mereka dulu nih. Anggap aja agama Yahudi, saudaraku, ya. Karena waktu itu belum ada agama lain selain agama Yahudi, ya. Atau ada lagi agama lain sebelum agama Yahudi. Yang pasti Kristen belum ada saat itu, karena Kristen terjadi di Kisah Rasul, saudara. Nah, udah pasti saudara, imam-imam kepala ini takut kehilangan jemaatnya dan akhirnya mengikut Yesus. Haleluya. Nah, inilah yang harus kita lakukan, saudara. Ya, untuk memenangkan jiwa-jiwa adalah yang paling efektif, yang paling efisien dengan kesaksian yang saudara alami, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord, ya. Ayat ke-11, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Haleluya. Karena Lazarus inilah akhirnya banyak orang-orang yang menjadi percaya dari orang-orang Yahudi, percaya kepada Yesus, ya. Jadi ada agama Yahudi waktu itu, dan imam-imam kepala takut jemaatnya habis semua dan beralih, bertobat, murtad, percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Nah, bagi saudara-saudara yang saudara anggap pengajaran ini baik dan benar, silakan bantu share, saudaraku, ya. Kirimkan kepada teman-teman saudara. Tidak apa-apa, saudaraku, mumpung Pastor Daud lagi berjalan mengajar, share sebanyak-banyaknya ke media sosial saudara. Silakan, saudaraku. Haleluya. Ya, terima kasih banyak buat kerelaan saudara. Lalu di bawahnya lagi, saudara, Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Berarti, saudaraku, Lazarus itu mengadakan ucapan syukur berupa pesta, dan itu dipastikan cukup banyak, ya, cukup besar, saudara. Lalu setelah besok harinya Yesus akan kembali pulang ke Yerusalem, karena dia ini, si Lazarus ini ada di Betania, saudara. Nah, karena kesaksian Lazarus itu, saudara, akhirnya orang-orang penasaran dan ingin bertemu langsung. Karena waktu itu ya mungkin jaraknya agak jauh, bahkan mungkin dibatasi. Lalu mereka kepingin berpapasan, bahkan menyentuh Yesus karena kesaksian Lazarus ini, saudara. Ya, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion."
lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai, saudaraku. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata banyak juga yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus lewat ucapan syukur, pesta, dan kesaksian yang disampaikan oleh Lazarus dan apa yang telah diperbuat oleh Maria Magdalena dan Marta di rumahnya di Betania, saudaraku. Nah, lewat kesaksian itu banyak orang akhirnya memuliakan, mengagung-agungkan Yesus. Mereka potong dahan-dahan pohon palem, lalu meletakkan di jalan-jalan, lalu mereka bilang, Hosana, Hosana, Hosana bagi anak Allah, bagi anak Daud. Haleluya. Yesus dimuliakan, saudara. Nah, apa yang terjadi? Ya, ayat yang ke-14, Yesus menemukan, saudara perhatikan, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, saudaraku. Nah, saudaraku, ini bukan secara kebetulan. Keledai ini sebenarnya simbol, saudaraku. Untuk saat kisah ini dia adalah binatang. Tetapi ketika kita baca di zaman sekarang ini, karena kesaksian kita orang banyak menjadi percaya. Dan ketika orang banyak menjadi percaya, saudaraku, perhatikan baik-baik, Yesus menemukan seekor keledai muda. Nah, keledai itu adalah seorang yang dungu, yang tidak tahu yang namanya aturan, saudara. Ya, kalau saudara lihat kisahnya, bahwa keledai ini sebenarnya nubuatan sebenarnya yang telah digenapi bahkan sampai akhir zaman ini. Nubuatan, saudara. Nah, keledai ini menggambarkan seorang yang tadinya tidak percaya Tuhan, seorang yang tadinya terbuang, tertolak, dan keledai ini orang dungu, orang bodoh yang tidak dipakai, istilahnya yang tidak sangat bernilai, tetapi dia disuruh-suruh, saudaraku. Keledai ini adalah hewan yang menjadi pembantu, ya, menjadi alat, saudaraku. Nah, ketika orang-orang banyak bersorak-sorai di akhir zaman ini karena kesaksian kita, karena keajaiban Tuhan, akan banyak orang-orang dari sebelah-sebelah bilik-bilik sana yang tersembunyi, yang terikat, saudaraku, yang teraniaya, yang terintimidasi, yang sedang mengalami penderitaan, yang tidak dianggap orang, yang tidak dilihat orang, yang sebenarnya dia adalah keledai dungu, saudaraku. Haleluya. Karena keajaiban itu, saudara, orang-orang banyak dan akhirnya orang-orang yang dianggap yang lewat nubuatan ini, saudaraku, keledai muda, saudaraku, keledai muda itu artinya orang yang baru percaya. Keledai muda orang yang tadinya orang terbuang, saudaraku, yang tidak punya nilai, yang levelnya adalah budak, yang disuruh-suruh, saudaraku, bahkan orang yang bodoh. Haleluya. Tapi pada saat itu, di zaman akhir ini, penggenapan nubuatannya, seperti kisah ini, saudaraku, Yesus akan menggunakan mereka, saudaraku. Ya, maka banyak nanti orang-orang yang tadinya itu seperti keledai dungu, saudaraku, akan melihat kebaikan Tuhan. Orang-orang yang tadinya itu benar-benar ya hanya sebatas budak, saudaraku. Ya, pembantu ini bisa saja menjadi budaknya kuasa kegelapan, budaknya setan, budaknya roh jahat, saudaraku, yang terikat, yang dikerangkeng, yang istilahnya benar-benar dibuang, saudara. Lewat kesaksian dan hadirat Allah, di mana banyak orang memuji nama Tuhan, itu hadirat Allah turun, bahkan akan membawa dampak kepada banyak orang, sampai kepada orang-orang gila sekalipun, saudaraku. Jangan saudara pikir bahwa Tuhan akan melepaskan kesempatan itu begitu saja. Tidak. Ya, perbandingan orang-orang banyak dengan keledai ini adalah sama di akhir zaman ini dengan orang-orang yang tadinya mencari-cari Tuhan, dengan orang-orang yang sudah terbuang, saudaraku. Orang-orang yang terikat, orang-orang yang sedang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan karena kegerakan Allah sedang terjadi, orang-orang seperti itu pun akan Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Makanya di ayat 15 berkata, jangan takut hai putri Sion, orang-orang yang percaya, anak-anak kerajaan Allah. Lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai, di atas seorang yang tadinya terbuang, dan aku akan memakai dia untuk kemuliaan bagi namaku. Jadi jangan heran, saudara, di akhir zaman ini akan Tuhan munculkan orang-orang yang tadinya tidak terkenal, yang tadinya orang-orang yang benar-benar dibuang, yang tadinya orang-orang yang tidak akan ada pernah punya pengharapan. Tetapi karena kemurahan Tuhan, saudaraku, haleluya, Tuhan jamah juga orang itu, dan orang itu dipakai Tuhan luar biasa. Jadi ketika saudara melihat ada orang-orang yang saat ini ya mungkin setengah gila, depresi, stres,
atau keterikatan obat-obat terlarang, bahkan benar-benar sedang masuk dalam penjara, sedang ada di dalam pengadilan, saudaraku. Jangan putus asa. Saudara bisa doakan mereka, sama seperti orang-orang yang telah menaruh daun-daun palem itu di jalan dan mereka katakan Hosana, karena mereka melihat dan merasakan karena Tuhan Yesus hadir maka Lazarus bisa dibangkitkan. Maka saya percaya keluarga saya yang saat ini pecah, keluarga saya, saudara saya yang saat ini sedang ada di penjara, keluarga saya yang saat ini sedang ada di rumah sakit, Tuhan, aku percaya Engkau akan pakai dia dengan luar biasa. Haleluya. Bawa mereka dalam doamu, saudaraku. Apakah orang tuamu, mamamu, papamu, abangmu, adik-adikmu, kakakmu, saudaraku? Haleluya. Mungkin saudara sudah melihat tidak akan ada harapan karena sikap dan perbuatan mereka. Tapi saya mau pastikan, saudaraku, kalau hanya lewat satu orang Lazarus, lewat satu orang seperti saudara yang percaya, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengalami seperti apa yang dialami oleh Lazarus. Tuhan, aku mau, Tuhan, keluargaku menjadi keledai-keledai yang dipakai sama Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Ayat yang ke-16, saudara. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, lihat, ya saya ulang, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tentang Yesus naik di atas keledai, saudara. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Haleluya. Mereka itu orang-orang yang percaya. Tadinya saya juga sebenarnya keledai dungu di hadapan Tuhan, tapi sekarang saya sudah diberkati, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Ada yang ke-17, saudara. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur itu. Peristiwa ketika di mana kematian Lazarus, ya, dari hari pertama sampai hari yang keempat. Sebab itu orang-orang banyak itu pergi menyongsong dia. Ayat 17, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Jadi bukan hanya Lazarus saja yang bersaksi, tetapi akhirnya orang yang datang di acara itu, bahkan orang yang sempat melihat kejadian itu ketika Yesus memanggil keluar Lazarus dari kuburnya, orang-orang itu pun akhirnya bersaksi tentang Yesus. Haleluya. Inilah penginjilan yang paling efektif, saudaraku. Lewat satu mulut kesaksian saudara, maka orang-orang akan menceritakan ulang apa yang saudara alami. Benar, kami telah melihat orang itu, bahwa yang tadinya orang itu adalah seorang residivis, narapidana, orang yang divonis sakit. Hari ini kami lihat dia diberkati oleh Tuhan, sehat dan menjadi orang yang baik dan telah bekerja dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, kalau ini sudah terjadi, tidak ada yang bisa didustakan, tidak ada yang bisa menjadi alasan seperti settingan dan trik dan segala-galanya. Ini adalah penginjilan yang paling efisien untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jadi bukan berdebat, saudaraku, bukan adu argumen, bukan, saudaraku, bukan. Tetapi izinkan Tuhan pakai saudara. Katakan, Tuhan, doa kepada Tuhan. Tuhan, izinkan hambamu mengalami semua kebaikan-Mu, Tuhan, dan buat hamba-Mu percaya dan berani juga untuk menyaksikannya. Makanya pengajaran kemarin Pastor Daud katakan, jangan engkau berdiam diri, jangan engkau sembunyikan kebaikan Tuhan, tapi ceritakan, berbicaralah. Ketika saudara ikut ibadah, saudaraku ada di gereja, katakan kepada pendeta saudara, gembala saudara, saya mau bersaksi Bapak, saya mau bersaksi Ibu, saya mau bersaksi saudaraku, saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan. Belajarlah bersaksi, belajar ceritakan kebaikan Tuhan sekecil apapun itu, saudaraku. Haleluya. Sekecil apapun itu. Belajarlah untuk dipercaya Tuhan perkara-perkara kecil. Nanti akan Tuhan tambahkan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Ayat yang ke-18, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Dan akhirnya karena kesaksian Lazarus, kemudian kesaksian orang banyak, lalu orang-orang datang mengejar dan mencari Yesus. Karena Yesuslah sumber keajaiban itu, saudaraku. Haleluya, haleluya. Ayat yang ke-19 yang terakhir, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri
bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikut dia. Saudaraku, maka akan terjadi orang-orang yang ada di seberang lain, agama lain, saudaraku. Untuk zaman ini kita boleh tahu, saudaraku. Maka mereka akan ribut satu sama lain. Kenapa? Karena ada satu bukti dan orang banyak sudah mengalami. Lalu mereka juga ingin tahu dan mereka juga mencari Yesus. Diam-diam mereka mencari Yesus. Jadi jangan sampai kita heran dan merasa bingung kalau mereka sekarang sedang membahas tentang Yesus. Mereka sekarang sedang mengulas siapakah sebenarnya Yesus itu. Benarkah dia itu Mesias? Benarkah dia itu sang juru selamat? Benarkah dia itu pembuat mujizat? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sedang terjadi pergolakan itu, saudaraku. Haleluya. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Dan dengan caranya mereka mau ngejar dan mencari kerajaan Allah, mencari Tuhan, mereka tidak ketemu, saudaraku, tidak ketemu, hanya di dalam nama Yesus. Akhirnya mereka berbalik, mereka mencari Tuhan Yesus dan mereka pasti akan menerimanya. Nah, setelah ini terjadi, saudaraku, maka bersiap-siaplah kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Lihatlah seluruh dunia datang mengikut dia. Haleluya. Itu karena satu orang, Lazarus, yang mau bersaksi, menyampaikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang, dan membuat satu ucapan syukur, pesta, kebaktian, ibadah, saudaraku, mengundang banyak orang. Dan Lazarus tidak menyembunyikan keajaiban itu. Dia beritakan yang sebenarnya, saudara. Sehingga oleh karena satu orang, kemudian orang-orang banyak pun menjadi percaya. Bahkan Alkitab mencatat seluruh dunia akhirnya datang mengikut Yesus. Apakah saudara mau melakukan hal ini, saudaraku? Apakah kita semuanya yang menyaksikan ibadah live renungan pagi-pagi hari ini mau ambil bagian dalam proyek ini? Yuk sama-sama, saudaraku. Ini tugas Pastor Daud dan tugas saudara dan tugas orang-orang yang percaya yang merindukan kedatangan Yesus kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Baik, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini renungan firman pagi hari ini. Terima kasih banyak buat kesetiaan saudara untuk mendengarnya. Dan apabila saudara merasakan sekali lagi, jikalau pengajaran ini benar dan baik, saudaraku, silakan bantu share di media sosial saudara. Katakan, saudaraku, bahwa pengajaran ini sangat memberkati kita. Haleluya, praise the Lord. Haleluya. Ya, saya menyapa kembali Bapak Teguh Supriyanto ya sebelum saya tutup. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih banyak sekali lagi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita dan sampai jumpa di hari esok. Dan tetaplah setia melayani Tuhan, tetaplah dipakai Tuhan, tetaplah semangat untuk melayani Tuhan. Dan hari ini berkat Tuhan mengalir dan melimpah bagi kita semuanya. Izinkan Pastor Daud berdoa, saudaraku. Bapak yang baik, terima kasih buat pengajaran dan renungan pagi-pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Biarlah jamahan dan urapan-Mu menyertai kami semuanya. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan, sampai seluruh bangsa-bangsa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu semuanya Tuhan, karena Engkau menentukan kami anak-anak-Mu untuk mengambil bagian dalam pelayanan kesaksian dan menjadi berkat bagi banyak orang. Buat kami berani Tuhan, urapi kami, dan izinkan Tuhan mujizat-Mu terjadi bagi kami. In Jesus name, haleluya, 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 amen. Praise the Lord. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini program kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.